Ya, selamat pagi semuanya. Selamat bertemu kembali pada hari ini. Kita doakan, kita dengarkan meditasi mengenai sahabat-sahabat kita, jiwa-jiwa di api penyucian. Hari ini temanya, lamanya penderitaan di api penyucian. Gereja tidak mendefinisikan secara spesifik apapun mengenai lamanya penderitaan di api penyucian. Tetapi gereja dengan jelas menunjukkan apa yang diyakininya dengan merayakan misa peringatan bagi jiwa-jiwa yang telah meninggal. Dengan demikian, gereja percaya bahwa penebusan dosa dapat berlangsung lama, bahkan hingga berabad-abad. Ini juga merupakan keyakinan gereja. Paus Kardinal Santo Robertus Bellarminus berkata bahwa durasi tersebut dapat berlangsung hingga hari penghakiman bagi sebagian jiwa jika gereja tidak campur tangan. Celakanya ada jiwa-jiwa yang telah mendekam di api penyucian sampai sekian lamanya dalam hitungan tahunan. Siapa yang dapat memberitahu kita berapa lama waktu dan penderitaan yang harus kita tanggung untuk menghilangkan noda yang ditinggalkan dosa pada jiwa kita? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memurnikannya sehingga dapat bersinar dengan keindahan sebagai sinar dari malaikat-malaikat? Oh, misteri penghakiman Allah yang tidak terduga. Oh, betapa lamanya durasi tersebut menambah kerasnya penderitaan ini. Penderitaan yang mengerikan dan begitu lama. Menunggu tanpa batas waktu. Betapa sakitnya. Betapa mati syahidnya jiwa-jiwa itu. Identitas penderitaan mereka membuat durasi tersebut terasa lebih lama. Tuhan, ringankanlah penderitaan mereka. Ringankan intensitas api yang harus ditanggung oleh saudara-saudari kita dan sahabat-sahabat kita, terutama mereka yang harus tinggal paling lama di tempat penebusan dosa itu. Apa penyebabnya? Janganlah kita terkejut dengan lamanya siksaan di api penyucian. Salah seorang suster visitasi yang paling suci, Suster Mary Dennis, menurut semua sejarawan adalah penerima rahmat luar biasa untuk meringankan penderitaan orang yang telah meninggal. Ia mencatat bahwa banyak hal yang tidak terelakkan mempengaruhi lamanya penebusan dosa mereka. Kemurnian jiwa yang sempurna sebelum ia dapat memiliki Tuhan. Yang kedua, banyak dosa ringan kita. Yang ketiga, sedikit penyesalan yang kita ungkapkan dan sedikit penebusan dosa yang kita lakukan untuk dosa-dosa yang kita akui. Ketidakmampuan mutlak jiwa untuk meringankan penderitaan mereka sendiri. Pengabaian yang aneh terhadap yang telah meninggal. Kelalaian kita yang bersalah atas penderitaan mereka. Refleksi-refleksi ini serius dan sayangnya memang benar adanya. Jadi, mulai sekarang,
Janganlah kita tergesa-gesa mengkanonisasi orang-orang malang yang telah meninggal. Kita perlu begitu yakin bahwa mereka berada di kerajaan kebahagiaan dan kedamaian, sehingga kita ingin meyakinkan diri sendiri bahwa mereka telah tiba. Karena itu, kita berhenti berdoa bagi mereka. Maka diminta, walaupun dimanapun mereka berada, tidak seorang pun yang tahu, lanjutkanlah doa-doa khusus bagi jiwa-jiwa di api penyucian. Lihatlah bagaimana orang-orang kudus berpikir dan berperilaku begitu berbeda. Mereka berdoa sepanjang hidup mereka bagi orang-orang yang telah meninggal sebelum mereka. Marilah kita melakukan hal yang sama. Kita tidak dapat membiarkan ujung jari kita berada dalam api penyucian semenit pun tanpa menderita kesakitan. Bagaimana mungkin kita membiarkan melalui kelalaian kita sendiri jiwa-jiwa orang yang sangat kita kasihi tersebut ke dalam api penyucian selama bertahun-tahun? Itu akan terlalu kejam. Jiwa-jiwa terkasih, kami tidak akan pernah melupakan kalian. Yesus, Maria, dan Yosef, bantulah kami untuk berdoa. Seorang pria yang telah dipenjara selama bertahun-tahun memohon kepada seorang wanita kaya dan berkuasa. Wanita itu memiliki kekayaan dan pengaruh yang diperlukan untuk membebaskan pria itu dan mengakhiri penderitaannya. Inilah yang ditulisnya kepada wanita tersebut. Nyonya, pada tanggal 25 Oktober tahun ini, 1760, saya akan menderita di penjara ini selama 100.000 jam. Saya akan memiliki 200.000 jam lagi untuk bertahan. Saya mohon Nyonya untuk mengasihi nih orang yang penderitanya begitu panjang dan menyakitkan. Apakah hati wanita itu tersentuh oleh kasihan seperti itu? Saya tidak tahu, namun menurut saya tidak banyak lagi yang dapat ditambahkan dalam beberapa kata. Saya telah menderita selama 100.000 jam dan saya masih harus menghadapi 200 jam lagi. Dia telah menghitung jam-jamnya. Tadi di atas adalah salah satu contoh. Dan kemudian di sebuah biara pihak Prancis, dua imam yang memiliki semangat besar untuk penderitaan jiwa-jiwa malang di api penyucian membuat janji hikmat satu sama lain. Mereka akan merayakan misa pagi untuk orang yang pertama meninggal di antara mereka berdua. Salah satu imam meninggal. Keesokan paginya, rekannya merayakan misa pagi untuknya. Selama doanya pada hari misa, ia melihat sahabatnya muncul di hadapannya dengan cahaya kemuliaan. Jiwa yang mulia itu kemudian tampak lebih suram dan berkata kepada sahabatnya, "Saudaraku, di mana imanmu? Kau tidak pantas mendapatkan belas kasihan Tuhan atas jiwamu. Engkau meninggalkanku di api penyucian selama lebih dari setahun sebelum merayakan misa yang telah kita janjikan bersama." Lalu imam itu menjawab dengan terkejut, "Apa yang kau katakan? Tubuhmu masih belum dikuburkan. Engkau meninggalkan dunia ini hanya beberapa jam yang lalu. Dan aku baru saja selesai merayakan misa yang telah kujanjikan."
jiwa biarawan yang telah meninggal itu kemudian mendesah. Oh, betapa mengerikan penderitaan di api penyucian. Aku sekarang terbang ke surga, di mana aku akan memohon kepada Tuhan untuk memberikan kepadamu apa yang telah engkau lakukan untukku, karena misa itu diperlukan untuk pembebasanku dari api penyucian. Begitulah cara jiwa-jiwa di api penyucian menghitung lamanya penderitaan mereka. Mereka tidak dihitung berdasarkan jam atau hari, tetapi berdasarkan tahun dan abad. Dan tahun-tahun itu tampaknya merupakan keabadian bagi mereka. Tuhanku, ampunilah aku dan kasihanilah aku melalui jasa sengsara kudus-Mu. Bebaskanlah jiwa-jiwa di api penyucian. Mari kita tutup dengan doa bersama. Aku tersungkur di kaki-Mu, ya Tuhanku, hingga rasa takut karena memikirkan siksaan yang mengerikan, begitu lama dan hebat yang ditanggung oleh jiwa-jiwa di api penyucian. Penuh belas kasihan bagi para tahanan yang malang itu, aku mohon kepadamu dalam nama Yesus Kristus untuk memandang mereka dengan belas kasihan dan mengakhiri kemartiran mereka. Ya Maria, penghiburan yang manis bagi mereka yang menderita, jadilah pendamai. Bebaskanlah anak-anak-Mu dari tawanan. Semoga mereka beristirahat dengan tenang di sisi-Mu di surga. Amin. Terima kasih.